Squad, selamat datang semuanya di podcast Versus bersama gue Elman. Nah, Opera Squad di FYP TikTok itu lagi rame banget video cuplikan sebuah series yang diangkat dari sebuah film zaman bahela ya, zaman laule. Nah, series ini berisi tentang salah satu isu yang cukup sering jadi perbincangan di masyarakat karena lumayan banyak terjadi ya di sosial kita gitu loh. Nah, series ini lahir kembali dengan pemain dan konsep yang lebih fresh, jadi lebih kekinian gitu ya. Nah, langsung aja kita sambut cast series Pernikahan Dini. Ada Megan Domani. Hai. Ada Randy Martin. Halo. Dan ada Julio Parengkuan. Halo. Ya, tadi dibilang namanya Julio ya. Ya gue tahu gitu. Lu pasti Julio tuh kan bahasa Italia. Iya. Itu artinya Juli. Berarti lu lahirnya bulan Desember gak sih? Iya benar, dikurangin 7. Tapi bulan Juli ya? Benar, bulan Juli. Cicak. Oke, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing dan karakter di dalam series ini. Dari Randy deh. Lu jadi apa sih? Gue di sini berperan sebagai Vincent. Vincent ini teman-teman sekolahnya Rai dan juga Dini. Dia anak orang kaya. Oh, Vincent anak orang kaya. Betul. Semuanya anak orang kaya sebenarnya. Sih, rumahnya di Pik nggak sih? Nggak disentul yang sekarang nih. Yang ini sentul kebetulan. Jadi kita ini semua anak-anak orang kaya sebenarnya. Gitu. Nah, cuman yang kondisi Vincent dia bad boy, dia hedon banget, suka party, dan dari semua cewek yang dia kejar, dia kan playboy. Itu hanya Dini yang dia nggak bisa dapat gitu. Dini selalu nolak dia, reject dia dari kelas 2 SMA sampai akhirnya sekarang ini gitu loh, ditolak terus sama Dini. Ini setnya kan SMA lah ya. Betul. SMA. Jadi lu ceritanya kelas 3 SMA nih gitu. Yes. Oke. Gitu. Si Vincent, si playboy. Si bad boy. Kalau kamu? Aku berperan sebagai Dini. Jadi Dini itu wakil ketua OSIS. Samping aku ketua OSISnya. Nah, kita itu kita anak baik, pinter pastinya. Terus Dini tuh punya circle pertemanan yang kecil, tapi anak-anak pinter semua gitu. Dan dia punya keluarga yang hangat dan a very very family and friend person sih. Cuman kalau pacaran nggak pernah. Oh nggak. Padahal udah SMA gitu nggak pernah. Cuman emang dia sangat pendidikan anaknya. Gitu. Pasti anak kelas 3 IPA 1 gitu ya. Iya betul. Oke, kalau kamu jadi ketua OSIS? Iya, Rai itu ketua OSIS dan akhirnya mereka memiliki mereka berbagi rasa kali ya antara Dini dengan Rai. Apalagi Sahabatan mereka di bangku. kita. Yes, tapi diselipin rasa. Dan dari situ akhirnya ya paling Rai yang enggak yang pesta tapi ya bermartabat, bisa diandelin dan ya always be there kalau misalnya Dini butuh apa-apa. Oke. Jadi kan ini film tentang masalah isu yang ya maksudnya yang ada pasti kan di di kehidupan kita gitu. Ini konsepnya sebenarnya cinta segitiga atau cuman pertemanan aja yang tiba-tiba gitu knock up. Bisa dibilang seperti itu gitu karena Vincent itu adore Dini udah lama banget. Sementara Dini itu sangat mengagumi Rai gitu loh. Karena Rai itu good guy gitu, leadership banget, sosok figur yang perfect di mata Dini gitu loh. Jadi memang di antara kita bertiga ini sih bisa dibilang gitu. Oke. Alright. Nah, kalian kan masih pada muda-muda banget nih. Lu berapa sih umurnya? 11, 11, 12, 13. Ya beda dikit sama lu man, beda dikit sama lu. Aduh. Beda dikit sama gue. Gue 10 tahun. Iya betul. Umur sih ya. Nggak, tapi kalian masih muda-muda banget kan nih. Emangnya dulu kalian nonton film Pernikahan Dini yang tahun 87 itu juga nggak? Enggak. Gua enggak, tapi ya udah denger sih. Tapi lu sempet pasti nggak sih denger kayak- tahu. sempet kan lu kayak nge-research gitu? Iya, Kayak iya. gimana sih kayak filmnya gitu? Iya, familiar tentunya, tapi nggak nonton. Iya, karena emang kita mau membedakan series ini dengan film yang dulu kan. Mau something fresh, jadi kita nggak menyamakan karakter kita dengan yang dulu gitu. Iya, pun juga eranya kan yang dibawa sekarang juga udah ada social media dan lain-lain. Jadi sentuhan dan dinamika sosial pasti berbeda dengan yang di film zaman dulu karena mereka belum ada media-media itu. Oke. Terus apa sih yang membedakan series Pernikahan Dini ini dengan versi filmnya di tahun 87 selain yang ada social media atau mungkin ada sesuatu kekinian yang bisa diangkat gitu di series Pernikahan Dini ini?
Ini lebih komedi ya katanya ya. Betul. Iya. Itu lebih lebar Iya. sih. Nggak cuman romance remaja. beneran lo komedi. Beneran ada Iya, komedinya. ada. Gue dapat kok komedi-komedi juga. Tapi Masa situasi bunting ya. duluan komedi, Nek? Kalau itunya nggak komedi dong. Itu kan peristiwa yang sangat ini ya Iya, menyedihkan gitu iya, buat betul. semuanya dan impactnya banyak dan mungkin memang yang bikin beda satu series ini tuh luas banget, nggak cuma romansa remaja tapi ada keluarganya juga, ada persahabatannya juga dan ini banyak edukasi juga. Itu yang bikin gue juga jatuh hati pertamanya sama Oke. serial ini karena banyak edukasi juga. Apa sih edukasinya, gue pengen tahu. Contoh satu gitu bahwa memang ada alasan gitu loh kenapa pernikahan dini tuh tidak dianjurkan, tidak boleh dilakukan gitu loh. Karena satu physically you're not ready gitu, umur di bawah umur gitu loh. Dan yang kedua mentally we never know gitu, kita belum tentu siap. Dan di sini ada gitu loh adegan-adegan di mana Dini dihadapkan dengan situasi itu gitu loh. Dia hamil, bagaimana akhirnya support system dia. Jadi ini orang bisa nonton gitu loh, nggak cuman anak-anak tapi juga orang tua gimana menghadapi situasi yang nggak akan ada orang tua manapun yang mau ngadepin situasi ini. Itu luas banget. Setuju. Iya. Oke. Ada kesulitan gak sih ketika memerankan karakter Dini, Vincent dan juga Rai gitu? Kalau dari lo deh, Randy. Gue lagi. Iya kan? Gue lagi. Karena lo udah Mohon maaf, kesini. ini lagi Salah gua duduk interview. sini ya. Iya, makanya gue tanya-tanya terus. Apalagi kan lo yang ngebuat Dini. Baik. Iya. Kesulitannya ada sih karena memang ini tuh bad boy yang gua belum pernah mainkan sebelumnya. Oke. Jadi Tapi dari rasanya bad boy gak sih? ya tanya teman-teman aja ya. Jangan Baik, saya. baik Bad boy kok. nggak sih? Randy Jangan baik saya lah kok. yang menilai diri sendiri aneh. Bad boy katanya. Iya, gitu ya. Gila. Gak tahu gua. Kalau kesulitan sih paling itu. Ini bad boy yang belum pernah gua mainkan sebelumnya karena dari Pak Benny dan tim mereka menuntut bahwa Vincent ini bad boy yang kalau kita lihat tidak ada gimmick, memang nggak ada gimmick, nggak ada atribut, tidak ada alat bantu seperti atau rokok, lollipop, permen karet ala anak nakal Iya, tuh iya, tidak iya. ada. Iya. Jadi gimana caranya dengan perawakan, dengan raut wajah, dengan pembawaan orang yakin dan percaya bahwa gua ya Vincent si bad boy gitu. Nah, apa yang lo lakukan gitu untuk menjadi si bad boy Vincent ini gitu? Iya, gue menjiwai aja sih gitu, membawakan diri gue sebagai Vincent gitu, udah copot si Randy di rumah gitu loh, dan mungkin juga karena Vincent ini anak internasional, jadi juga dari bahasa juga di mix gitu, ada Inggris, ada Indonesia juga gitu, jadi memang ini memang yang beda nih, gue belum pernah dapet bad boy yang seperti ini. Karakternya lah ya. Betul, beda, jadi memang gak ada atribut gitu, cuman lu ngomong, lu ngebawa diri lu, orang tahu gitu lu bad boy. Gitu. Oke. Itu sih trikinya. Kalau Dini kesusahan memerankan Dini. Pastinya aku nggak pernah dapat peran ibu hamil ya sebelumnya ya. Jadi emang di situ mungkin kesulitan utamanya bagi aku untuk untuk riset-riset gimana kehamilan muda dengan hormon-hormon yang berubah terus dan juga mungkin kesulitan utama aku tuh di dunia nyata aku tuh deket banget sama keluarga aku. Di sini juga ceritanya aku deket banget sama keluarga aku. Cuma Dini lebih sering berantem dengan papahnya dan lain-lain. Jadi mungkin di situ agak sulit buat aku memerankannya karena emang I don't do that in real life. Yeah. Tapi ya dengan banyaknya reading, dengan banyak ngobrol sama Pak Benny dan lainnya, ya alhamdulillah kayaknya lumayan sukses sih. Dan Dini ini kan juga banyak konfliknya kan ya, apalagi dia Pastinya. kan dia yang Banyak hamil duluan gitu. Heboh deh pokoknya Married Dini. by accident dan di situ semua ada di maksudnya di series itu ada nanti ya kayak Pastinya. konflik-konflik yang ngebuat orang nonton tuh kayak aduh Dini Iya. gitu. Lu juga ini gak sih kayak kan biasanya orang Hamidah gitu ya, nih, Hamilton ya nih ya. Itu karena Hamilton itu kan lu kayak bangun tuh yang kayak susah banget gitu. Gue bisa loh. Oh ya coba. Nah itu dia. Bisa gak sih? Begitu. Lu juga bener, belajar gitu? Begitu pastinya. MD, you know kalau mau cewek-cewek hamil siapa? Dan juga mungkin serunya karena emang kan di sini kan ya dengan waktu gitu kan. Jadi perut aku tuh diganti-ganti terus kan dari 2 bulan ke 4 Progress. bulan ke 6 bulan ke 7 bulan. Jadi emang aku pun walaupun pakai itu dan aku tidak hamil, itu tetap berasa berat banget. Punggung aku tetap sakit gitu loh walaupun acting. Iya, iya, Makanya iya. Oh, itu berat juga ya itu berat berarti ya? juga. Nanti ada dinamika dengan Vincent menurut aku yang akan lucu banget di episode 6 dan ke atas. Oke. Kita beralih ke Julio ini. Julio kan biasanya jadi bad boy. Sekarang jadi good boy. Gimana switchnya dari dua karakter itu? Nggak susah sih. Segampang itu. Sweetheart. Good boy. Nggak perlu acting ya artinya ya. Susahan mana? Susahan jadi bad boy apa susahan jadi good boy? Dua-duanya punya keseruannya masing-masing dan challengesnya masing-masing. Tapi kalau misalnya Good Boy, I think lagi menarik untuk dieksplor karena kemarin kan mainnya bad boy terus karena kalau misalnya main karakter yang
antagonis atau apa kan nggak ada batasan-batasan yang bisa dilakukan. Sekarang kalau misal sebagai karakter yang baik ada norma-norma yang diikutin sama dia dan kenapa dia melakukan hal tersebut akhirnya jadi ternyata dia pedoman hidupnya ini dan lain-lain dan itu ya need some research dan lain-lain. But it's interesting. Tapi nggak kayak kebawa bad boy-nya kan, karena selama ini lu memerankan karakter bad boy gitu. Tiba-tiba Enggak. kayak pas di kamera kayak Enggak. kayak bad boy sih gitu. Nih, gue ada pertanyaan buat Randy dan Julio ya. Randy dan Julio kan beberapa kali dapat peran sebagai playboy dan bad boy. In real life, kalian pernah nggak sih dicap sebagai playboy atau bad boy? Aduh, nggak Julio tahu dulu deh, Julio. Tahu gue juga. Gue dilihatnya gimana, bro? Itu dia. Enggak, kalau gue sih ngeliat tuh biasa aja. Ya. Anteng-anteng aja. Boleh aku yang jawab nggak? Iya, ini loh. Ya, Aneh kalau kita yang diri sendiri kan aneh. Megan kita jawab ya. Iya, menurut dia aja. Jawab ya. Iya. Kan aku sering ketemu mereka di luar set juga ya. Iya. Coba-coba. Iya, ya. Ya namanya cowok pasti ada bandel-bandelnya dikit lah. Ya, oke. Cuman tetap sweetheart. Tetap ada ya namanya cowok ya suka perempuan ya gimana sih. Cuman Iya, pastinya tetap sweetheart sih. Sweetheart. Oke. Lu merasa kayak gitu? Loh, gue udah punya istri loh sekarang. Gak bisa gue ngomong gitu sekarang. Iya kan. Kalau gue ngeliat lu ya, kan gue Hai. follow lo ya. Oh iya, kita follow-followan emang. Ya lo anak mami gak sih nih? Iya. Oh oke. Kayak kita semua anak mami deh. Ya, aku anak mami. Anak mami dilahirkan. Waduh, gak ikutan. coy. Enggak, tapi ya lo emang kayak in real life lo anak-anak baik-baik ya. Kalau Julie mungkin juga anak baik-baik kan gitu. Iya Lebih nggak deket aja sih ke nyokap memang deket. Iya. Gitu. Oke. Dekat juga sih emang keluarga sama keluarga ya. With all the conflict in life gitu deket. Iya apapun itu sih. We're pretty open as Iya, a team. Nah mungkin juga itu yang jadi sesuatu yang upside juga dengan Vincent gitu karena di sini Vincent itu dengan segala hedonismenya dia, partinya dia, banyak wanita di sekelilingnya dan Tapi dia teman-teman. deket gak sih Vincent ini deket sama ibu bapaknya nggak? Tidak. Oh, pantes. Jadi dengan segala kemewahan itu dia tuh kosong banget sebenarnya. Dia tidak punya ibunya sudah meninggal. Oh, ibunya meninggal. Yes. Dan ayahnya pun juga sibuk bekerja. Jadi di rumah yang besar itu dia sendirian. Dan Gak ada yang ngajarin gimana caranya memperlakukan perempuan yang baik dan benar ya. Dia kosong banget dan akhirnya dia ketemu Dini baru itu yang ngasih warna buat Masih mending Vincent. ketemu Dini, kalau ketemu Elman beda ya. Megan. Wah, iya bener juga. Pernikahan Elman. Oke. Aduh. Bener. Series pernikahan Dini ini total ada berapa episode sih dan proses syutingnya berapa lama waktu itu? Total episode ada 10. Kayaknya kalau shooting days itu 37 ya. Iya 37 hari. 37 hari. Yes. Oke. Ya sama Gimana mau prep aja? 2 bulan lah sama mau Kenapa? prep. Sama prepnya mungkin Oh, 2 berarti bulan. kayak reading dan segala Yes, macam yes. gitu. Oh, oke. Ada reading juga ya? Pastinya. Ada. Readingnya sebulan? Enggak nyampe. Enggak. Iya, mix 3 sama minggu foto, ya. ya. 2 minggu, 3 minggu lah, 2 mingguan. Oke. Oke, ceritain dong ada cerita seru apa aja sih selama kalian di lokasi syuting? Mungkin ada tiba-tiba kru yang tiba-tiba hamil duluan gitu. Aduh. Waduh. Habis itu lempar sungai. Kan pernikahan Dini ke Iya, bawah, iya, ke bener-bener. bawah, ke bawah vibe-nya. Apa ya paling keseruan pada saat lagi syuting? Banyak sih soalnya emang kru-krunya juga seru banget ya. Kita suka yang kayak nyanyi-nyanyi tiba-tiba atau kayak Oh, iya. kita suka kuliner bareng-bareng gitu, suka makan bareng-bareng. Kalau yang dari kemarin Julia sebutin nggak usah disebut ya di podcast ini ya Julia. Apa tuh? Kan gue pengen tahu. Ya makanya apa tuh gue juga gak tahu. Yang mana sih? Dan dari kemarin kamu sebutin terus. Makanan. Wah, belum briefing dia. Yang aku harus gelap semuanya lalala. Itu kamu. Terus Oh iya, kayak, iya. Oh iya, ini fun fact Enggak, aja. enggak, ini semua podcast disebut terus. Enggak, kemarin Biar enggak ada. seru. Kan kita juga butuh engagement. Silakan deh. Enggak, jadi istri ini kalau di base camp, man, lu tau gak ya, kita kan kalau call pagi gitu ya jam 8 gitu ya, jam 7 gitu. Buka pintu seger dong, matahari terang. Dia nih nggak mau, maunya gelap. Kayak gini nih. Tapi pasti pagi-pagi gitu, maunya Terus gelap. kalau dia perjalanan dari kendaraan ke ruangan itu juga ditutup. Oh enggak ada lebay. Ini fitnah. dia ini. Ini fitnah total. Emang aktor ya. Enggak. Gue nggak ngerti kan bikin letoy gitu loh pagi-pagi. Nggak jadi semangat gitu ya. Namanya orang capek ya kan syuting seharian. Jadi kalau ada waktu buat tidur pengen tidur terus gelap gitu biar kayak di rumah gitu nggak di lokasi syuting. Ngomel mulu nih gue Makanya kalau jarang di masuk. base camp gua, karena Nyalain lampu ini itu kayak Setel lagu apalah itulah. Berisik banget. Terus lu gimana cara mengatasi mereka yang berisik-berisik ini? Pakai earplug Kak.
Nggak bercanda, aku pakai earplug kalau tidur. Iya, Tapi tetap kedengeran suara dia nih. Si paling unik. Si paling Kayak serius ngomongnya di samping kuping gitu. Walaupun di jauh sana. Iya, tuh jauh. Sengaja banget. Iya, selain itu apa lagi? Syutingnya di mana aja nih lokasinya? Jauh. Jauh deh Jauh. pokoknya udaranya udah dingin-dingin Jauh. juga. Pokoknya perjalanan dari rumah bolak-balik 3 jam setiap harinya. Total jadi 6 jam tuh bolak-balik gitu. Ada puncak, ada Bogor, jauh Iya. sih. Iya, tapi akhirnya kita juga kami juga sering ngumpul-ngumpul rame-rame terus berbagai jenis karakter berbeda kan in real life. Kami masing-masing punya karakter berbeda-beda dengan cast-cast yang lain juga. Jadi dinamiknya menarik. Jadi kadang-kadang kita lagi main ini terus ada mau joget-joget, ada yang nggak bisa joget-joget. Nih, Ada yang ini apa Oh, itulah joget-joget ini ya. itu gila. Dan ternyata juga kru-kru lokasi yang jago party tuh kru, bukan Vincent yang jago party. Jadi kru tuh joget-joget itu tuh lucu banget sih. Dan lu bisa belajar dari itu kru ya. Betul, jam 12 malam gitu kan lu ngantuk, tiba-tiba kita langsung naikin suasana, joget aja semua gitu. Enaknya. Berarti seru lah ya syutingnya ya. Seru. Fun. Seru. Oke, main issue yang diangkat di dalam series pernikahan dini ini kan nikah muda ya. Ya. Kayak kalian termasuk yang ingin menikah muda juga nggak sih? Dan apa alasannya kalau umpamanya ingin menikah muda atau nggak ingin menikah muda? Oh, gue sih enggak sih. Sama sih. Ya wanna take my time enggak belum terpikirkan sih sama di benak gue sampai sekarang. Untuk menikah muda. Iya. Target berapa? Enggak sih, enggak Nggak ada mikirin target. target itu. Mungkin jadi kayak ya if I feel like it ya. Kalau enggak Ya kalau gue sih mikirnya kayak gue gak setuju nikah di usia yang tua ataupun di usia yang muda, tapi gue setuju bahwa nikah itu di saat kita semua udah siap. Betul. When we feel Bertemu. full ya, Bang. Itu aja sih. Jadi kalau target pun kalau gue pribadi ya itu sih tidak ada gitu loh. Mengacu sama statement gue sebelumnya gitu. Oke. Kalau Megan? Kurang lebih sama sih udah disebut. Oke, kisah pernikahan dini ini kan dimulai karena Vincent yang nabrut alias naksir brutal sama si Oke. Dini kan. Tapi lo bertiga pernah nggak sih ngalamin naksir berat sama orang sampai rasanya lo bakal kejar dia sampai dapet? Pernah sih. But did you get it? I did not because terlalu rusuh. gue juga nggak dapet. Iya, pas itu on the early days, no? Iya, sama. Awal kayak aduh naif, aduh hatinya ditenggelamkan oleh cinta lah terus oh my god. Is it love or infatuation? Gak ada yang tahu juga kan? Ya I don't know karena itu masih awal-awal. Awal banget sih, Maksudnya kayak, sama-sama. This is pure love. I'm willing to give my life. Oh, iya, towards iya. her. Waduh. Drama Ya Allah, deh. ya Allah, ya Allah. Drama. Ya, detail ya, ya itu gitu deh. probably umur berapa kali? 18 kali, 17, 18. Sekarang umur berapa sih? 24. Oh, 24. Gitulah man, 24 gitu. Bohong lu. 24 gua. Oh, 24. Megan lu umur berapa sih? Aku udah 1. Oke. Tapi lu Megan pernah nggak sebegitu cintanya sama orang terus sampai kayak lu kejar-kejar? Aku nggak ngejar, aku dikejar. Nggak bercanda. I don't chase, I attract. Iya bener. Tapi aku emang biasanya ngode duluan. Dari orangnya nyadar gitu. Oke. Bawa spanduk biasanya dia. Iya. Gak kode dong itu dong. Announcement dong. Itu kan kode. Lagi. Kalau Randy lu pernah nggak kayak ngejar-ngejar sebucin itu? Iya sama kayak Julio waktu awal-awal banget sih. Masih naif lah ya itu. Iya kayak sempat gue ngirimin boneka gitu-gitu dulu. Tapi nggak dapet juga. Gue juga sempat ngirimin boneka santet tapi. Waduh, ngeri bro. Kalau suka sama gue santet lah. Waduh, ngeri. Pernah banget. Tapi Oh, itu iya. awal-awal banget udah lama banget sih. Tapi ini gue kasih tahu ya, Mang Adam ya. Gimana, kayak don't ever chase something gitu, menurut gue ya. Karena semakin lo chase, semakin kabur. Iya, Wah, Iya, Bener. that's why it's kabur. in the early days kan. Oh sekarang udah punya pengalaman udah tahu ya. Ya sekarang udah take it easy aja lah. Iya. Oke, series ini juga rame banget kan di TikTok. Gue jadi tahu kalau sebenarnya si Vincent ini bucin banget sama Dini. Emang boleh sebucin itu? Emang boleh? Boleh banget buat Vincent. Gue pengen tahu boleh nggak sih kasih kisi-kisi scene gitu yang sebucin Vincent ini sebucin apa sama si Dini? Sengejar-ngejar itu kah gitu? Sebenarnya nggak usah scene episode aja, ini berapa episode Vincent tuh ngejar Dini terus walaupun Yes. ditolak. Ditolak Dini, ditolak mertuanya, papanya. Itu papa mertuanya lebih pro ke Rai. Karena Iya. anak OSIS. Dia good boy gitu, dia baik. Karena bisa gitu. diandelin, yang satu kan bentuk gerasak gerusuk. Nah, oke. itu saya gitu loh. Terus Jadi gimana akhirnya lo bisa dapetin si Dini ini yang bisa membuat hamil ini gitu gimana? ya gue cuman usaha aja ya gitu ngeyakinin Sampai dia akhirnya. gitu loh. Walaupun juga begitupun Ada dia. unsur alkohol nggak sih di film itu? Nggak ada ya? Ada, Di awal ada. makanya Di awal bisa ada. Hamidun. Tidak sadar.
Guys, alkohol itu emang membuat masalah gitu jadi loh. nyata ya. Iya, jadi sebenarnya bagian dari penceritaan ini ya tentang konsekuensi sih, apapun itu. Jadi kenapa film ini juga penting untuk dibicarakan, karena jikalau emang hal ini terjadi, ya ini adalah konsekuensi dan harga ya hal yang harus dibayar Ya. dengan apa kesiapan mental lah dan ya lain-lain. Oke. Bucin banget. Bucin. Iya, karena dia nggak pernah dapat kasih sayang itu kan dari orang tua, nggak dapat. Dari orang Keluarga tua dia jauh bertentangan, tapi keluarga Dini harmonis. Dia juga mengharapkan kasih yang tulus dari Dini gitu. Jadi sebucin itu memang. Mungkin lu juga si Vincent ini bucin gara-gara sama Dini, karena Dini tuh kayak dari yang kayak dari keluarga baik-baik yang kayak gitu, kayak gue pengen mendapatkan itu, makanya gue pengen bagian dari Dini gitu kali ya. Iya, wanitanya pengen gue nikahin gitu loh, bukan iyalah, yang untuk iyalah, dimainin iyalah. gitu. Oh iya, tapi lu mainin dulu. Lu tahu sih gue doang. Iya. Iya nih yang di belakang gak ketawa nih. Gue jadi insecure tuh nggak ditawain. Insecure. Iya. Oke, coba dong reka ulang Hai. salah satu scene gemes Vincent sama Dini yang pakai panggilan suami dan istri itu. Nah Dini tuh belum ada panggilan suami sejauh ini sama Vincent, karena Dini masih in denial, masih nggak Betul. suka sama Vincent. Jadi emang yang manggil istri dia doang. Gue mulai istri gitu. Jadi memang tuh panggilan gue ke dia tuh. Coba ya. Lu jadi nggak manggil apa-apa gitu? Aku kan nggak suka sama dia, Panggilnya jadi Vincent aja gitu. iya kayak Vincent udah. Karena sebel sama dia, ngobrol sama dia aja males ngeliat matanya gitu, kayak gitu-gitu loh. Oh. Dia juga ada rules kan, nggak ada physical touch, nggak mau. Ya jadi kita tuh bisa nikah karena aku ngasih beberapa rules gitu. Oke. Oh, di ceritanya si Iya. Dini tuh ngasih terms of condition ya. Iya. Kayak Di HP tanda ya. tangan, Kayak Enggak. MOU. pakai materai. Kayak MOU, kayak Iya, betul. kontrak ya. Ini invoice-nya ada di gua. Coba dong kayak istriku gitu. Lu istriku gitu. Iya, jadi gua main dikit ya, Reka. Jadi ada satu scene Yang mana? udah tayang, yang makan aja kali ya. Oh, iya, yang lagi iya. di rumah. Ini simple ya, scene yang simple tapi Simple aja. menunjukkan dinamika kita sih, oke. Karena baru-baru mulai usahanya Vincent. Iya. Jadi dia masakin gua habis pulang dari kerja. Ah, oke. Cuma Dini nggak mau nunjukin kalau dia masakin gitu. Gitu. Oke. Oke, coba ya. Oke. Action, Mas Eh, Denny, Mas Pak Denny. Benny, Pak Benny. Makasih ya. Gua ke acting coach-nya, gua. Iya, makasih ya. Oke. Makasih lo dibantu. Yuk. Action. Istri nggak makan? Nggak usah. Loh, suami istri tuh makannya barengan loh. Udah untung gue temenin. Oke deh istri. Ya udah sama istri pertama aja yuk. Ya deh. Kobokan. Kobokan! Jadi lesehan. Iya betul, lebetan ya. Oke, jangan-jangan lo bertiga aslinya tipikal yang bucin juga nggak sih ke pasangan, atau justru yang apa nih, tsundere? Aku bucin sih. Lo bucin, Bucin gue juga, bucin. Tapi kayak samping aku gengsi. Julia lu bucin? Mungkin gua awalnya sih yang tadi apa tuh Sundere itu. Covernya. Nah, terus akhirnya semenjak 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu udah mulai artikulatif sih. Ah, oke. Tapi Iya. lo orangnya kaku ya Julia ya? Enggak sih. Oh enggak. Kelihatannya lo kaku gitu. Iya kelihatannya. Tapi aslinya casingnya dia itu. Oh, casing doang. Tadi buka casingnya. Oke. Iya. Tergantung Kita- sih sama siapa juga Betul. kan, dan akhirnya dengan teman yang seperti apa, dan akhirnya kan fleksibel. Ah, oke. Kan nggak mungkin backflip di sini itu. Ya nggak apa-apa juga kok. It's very free gitu loh. Tapi lu aslinya ngabrut juga gitu ya? Kabrut. Ngabrut tuh kayak cowok. Aduh bule banget sih lu. It's like ngabrut, you know. Enggak apa? Ya Maksudnya kayak all over the place juga. Iya, aku bisa mengiyakan itu. Iya, iya. Dia tuh bawel banget, Kak. Percaya nggak? Masa sih? Jadi kan Julio kita pertama kali gitu, aku menjelaskan dikit ya first impression kita. Dia tuh Oh iya, awal first datang tuh impression. kayak, aduh kaku banget, kayak bener kayak galak gitu duduk tuh Iya. kalau reading tuh kayak Rambutnya panjang banget. panjang terus miring tuh. Banyak notesnya. Terus ngeliatin gitu. semua orang gitu, bener kayak judgmental banget gitu kan. Agak deg-degan dong, karena kan aku banyak scene sama dia. Cuman emang aku udah kenal dia dari dulu kan sebenarnya. Terus udah abis itu pas syuting, kok nih orang nggak berhenti ngomong ya, ngomong mulu dia Kak. Jadi kalau makanya aku bilang kan kalau aku tidur, yang kedengeran suara dia, karena dia ngomong mulu. Bawel banget. Tapi aku senang karena ternyata ya dia bisa diajak bercanda dan easy going gitu loh. Cuman emang kelihatannya pendiam gitu kan, ke aku padahal nggak sih, bawel banget. Tapi berarti lo aslinya apa? Introvert, extrovert, ambivert? Ambivert, Ambivert iya. sih, tergantung sih. Ambivert bisa extrovert.
Oh, Dia I see. tergantung sama siapa, di mana. Iya. Oke. Percaya nggak dia teman berantem aku di lokasi? Oh iya. Teman berantem Kita as in? berantem mulu. Kita sampai lempar-lemparan Enggak. masing-masing ke Dia sumur. tuh Waduh, drama total. Enggak, maksudnya lu orangnya mau berantem as in Kayak kayak kalau mau take tuh kita punya opini beda-beda kan buat scene itu kan. Jadi ya udah kita berdebat dulu tuh berapa menit. Kadang-kadang satu suka panik gitu kan, Megan awalnya panik. Gila lo gitu. yang panikan ya. Berantem nih. Udah cukup. Awalnya kayak Enggak, soalnya suka dikasih todong skrip on the spot, man. Iya. oke. Gitu. Oke. Iya. Tiba-tiba ada skrip baru dan itu memang bagus banget gitu Pak Benny buat. Iya, itu jadi justru sebenarnya ada warna yang menarik dari pengembangan karakter kita masing-masing. Waktu on set ya. Iya, jadi ada beberapa hal yang di pengembangan yang ada di set dan justru itu memberikan warna yang baru yang kita nggak lihat sebelumnya juga. Betul. Jadi dari situ ya it's like ride the wave gitu loh Iya. kita naik. ya. Dan setengah seriesnya emang kayak gitu ya. Hampir semuanya Yes. skenario on the spot. Nah, jadi dari situ akhirnya kan kadang-kadang kayak Argumen banyak gitu iya, ya. kita bisa bilang kita mau ngediskus ini adegannya gimana terus akhirnya udah deh biasa aja gitu terus tiba-tiba yang ngomong biasa aja dia panik. Itu dia. Oh, itu lu. Mau kita Oke. jelasin lagi nih adegannya nih. Boleh, Waktu itu boleh. kita mau adegan simple banget Kak. Udah dijelasin Pak Benny juga maunya gimana. Cuman emang kan kita punya ya opinion masing-masing kan. So aku bilang yaudah Jul kita mau gimana nih. Aku kan banyak nanya kan karena ya namanya kita bareng di satu scene harusnya kita sama dong satu otak gitu kan. Dia sampai nyuruh, Megan bisa diem nggak? Aku pusing. So kayak gila nih orang ya. Gue mau ngajak ini mau take tuh 5 menit lagi dan Pak Benny tuh sampai nyamperin kita. Ini ada apa sih? Ini ada apa sih? Karena Julia tuh nggak berhenti gitu dan dia kemana-mana bawa nota. Dia bawa nota tuh dia baca dulu nih. Karena kan kita nggak tahu kontinuitas emosi kan. Karena jadi kan on the spot. Jadi kita nggak tahu ini scene berapa, Iya. episode berapa gitu kan. Jadi udah dia panik banget. Awalnya aku yang panik, akhirnya dia yang panik. Iya, jadi kebalik. Awalnya dia yang ini gimana nanti mau diapain? Terus akhirnya gue bilang, ya udah biasa aja kayak biasa gitu loh. Sotoy sih ya gak. Terus akhirnya Dia yang terus ya panik. udah terus gak lama 5 menit ada ini ya, ini gimana ya? Gimana sih? Terus Dia panik kan. ini terus akhirnya Terus gue udah Megan mampus. ngomong terus gitu kan. Enggak, menurut gue gini, Megan, diem dulu, pusing malah gue bilang kayak gitu kan. Tahu nggak akhirnya dia nambahinnya apa doang? Oh ya gue kayaknya harus bingung deh di dialog yang ini. Udah. Kenapa bingung? Adegannya pendek. Tapi yang sering lupa lain dialog itu siapa? Lu enggak? Nggak ada nggak ada yang ya? sih. Cuma mungkin Nggak belibet ada kali sih. ya. Cuma itu pun ya masih aman ya. Oke. Ini gimana sih cara kalian membangun chemistry biar nggak canggung kan? Apalagi kan yang kayak Julio yang anaknya diem-diem kayak galak ternyata anaknya open banget gitu. Iya, dia salah satu yang membantu banget sih karena sering menuangkan topik-topik Iya. gitu ya. Dia ini salah satunya Lumayan nih. Iya sih. iya. Iya nggak sih? Iya, Setelah benar. dipikir-pikir ya. Iya. Setelah dipikir-pikir Sepanjang walaupun 10 ya episode. itu berdebat lagi. Dari lu berdebat aja lagi. jangan dari gua, nanti gua narsis kelihatan. Aduh, iya. Pokoknya Julia tuh the best Udah mulai lemes deh. kan? Udah mulai lemes. Udah mulai, Lu sejam ya podcast di lemes nih. Iya gitu. Jadi caranya mungkin ya ngobrol, terus sering makan-makan bareng aja, nyemil apa. Kalau misalnya gue nih sebagai suami kadang tuh suka ngasih perhatian kecil aja ke dia gitu. Kayak ya. building bond lah ya kayak. Iya, sebagai Vincent memberikan act of service-nya apa. Iya. Oke, ketika adegan fluffy gitu, kalian pernah ke bawah suasana dan jadi salting sendiri nggak sih? Fluffy itu apa sih? Yang gemes. Oh, gemes. Oh. Belum ada adegan gemes lagi maksudnya yang tayang ya. Iya. Mungkin aku suka satu adegan nggak bisa aku hubungin lagi. Pokoknya ada adegan Vincent ke Dini ketika Dini hamil yang bikin baper sih menurut aku. Cara ngomongnya tuh pelan, perhatiannya segala macam. Iya. Karena dia Vincent. ngantuk sebenarnya. Nih orang nyebelinnya. Wah ini bisa dikerap gak pas banget di ujung frame. Potongnya orangnya. Out frame. Karena mungkin Vincent tuh kan soft boy gitu loh. Sebenarnya dia gentle banget sama perempuan, terutama ke Dini gitu loh. Dia berusaha mengupayakan yang terbaik supaya nggak tahu nih apakah happy ending atau sad ending, nggak tahu nih Dini akan seperti apa. Karena kan ada rules kalau udah lahir anaknya dia minta cerai. Iya. Oh, rulesnya gitu. Iya. Oh my goodness, kenapa? Karena emang kayaknya Dini memerlukan Vincent dan juga mau ngetes Vincent selama hamil gitu kan. How is he as a father segala macem. Cuman emang Dini kan emang gengsi dan keras kepala banget ya. Jadi dia ngerasa dia bisa ngelakuin semua sendiri. Dan itu kita belum tahu gitu, makanya lebih kayak mengupayakan karena belum tahu nih ujungnya kayak apa. Gitu. Oke. Nah, kalau adegan atau dialog yang paling berkesan buat kalian bertiga ada nggak sih? So far. Yang udah tayang ya paling Yang belum nggak boleh ya? jangan Nggak boleh. Udah geleng-geleng tadi bang. ya, Udah gede-gede. yang lagi tayang paling kalau dari Raya Madini pada saat
Rai mau ngasih pengertian ke Dini bahwa akhirnya menurut Rai untuk mempertahankan anak ini karena mereka sudah melakukan hal yang salah, justru mereka mau membenarkan hal dan jangan melakukan hal kesalahan lagi di kedepannya, apalagi tentang moral yang ada di kandungannya waktu itu pas awal-awal. Ya. Oke. Kalau Megan? Kalau aku ada satu dialog aku yang aku suka sih, yang aku bilang ke Vincent. Aku bilang, kalau pedoman hidup lo cuma ngejar cinta seseorang itu udah salah banget sih. Karena emang di sini bisa dilihat banget Vincent ini cuman ngejar cinta Dini. Jadi itu nggak punya masa depan gitu loh. Jadi kayak cuman mikirin Dini. Sedangkan Dini tuh kayak walaupun dia hamil dia tetap cari homeschooling, tetap cari. Jadi emang dia mementingkan masa depan dia juga nanti ke depannya gitu. Makanya itu sesuatu yang Dini bilang ke Vincent supaya Vincent juga sadar kayak it's not only about me. Think about yourself too. Kalau gua jawaban dari dialog dia itu ketika dia bilang kalau pedoman lu cuma ngejar cinta doang tuh udah salah banget. Sementara gue jawab bahwa hidup lu sama hidup gue itu beda. Kalau lu kan udah dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama lu gitu loh. Jadi ya itu tadi mungkin buat Dini udah Vincent jangan lihat gua doang gitu loh. Lu punya hal lain masih muda gitu loh. Lu belum punya ijazah, lu kejar apapun yang lu bisa kejar dulu. Tapi Dini kan nggak tahu gitu bahwa menurut Vincent ya Dini mean the world to him gitu loh. Vincent ini kan ceritanya jadinya married kan ya sama Dini kan. Dan udah gitu kan masih SMA. Dan lu bilang tadi dia kerja gitu. Kerja apaan emang? Ya dia nantinya akan mengupayakan untuk meyakinkan Dini gitu loh bahwa Untuk kerja atau ya ini tuh kayak akan gue bisa ngehidupin lo gitu. Iya, karena kan juga ada konflik dengan orang tua Vincent bahwa Vincent nggak mau bergantung sama orang tuanya yang kaya raya itu, sama papinya gitu loh. Jadi lebih kepada meyakinkan Dini gitu loh. Jadi ini juga menarik bahwa ini tuh cerita pasutri muda lah. Iya. Pasutri underage ya lebih tepatnya Pasutri sih. kecelakaan ya. Betul, struggle-nya itu gimana gitu loh. Itu akan ada dan itu belum dibuka. Belum dibuka. Gitu. Jadi Opera Scott harus nonton banget karena ini sangatlah mengedukasi banget lah ya. Oke, menurut kalian bertiga ada nggak sih something special yang bikin Opera Scott harus banget nonton Pernikahan Dini ini? Karena ngasih tahu tentang konsekuensi yang pertama itu pun ya jika lo emang masuk ke dalam hal tersebut, hal itu yang akan dihadapi. Jadi ya harus tahu apa yang akan dihadapi ke depannya jika lo apapun itu kan ada konsekuensinya. Ya pokoknya intinya ada konsekuensi. Ya gue nambahin dikit deh. Kalau dari gue bahwa apa sih yang bisa buat teman-teman jadi nonton Pernikahan Dini, bahwa Pernikahan Dini tuh punya value menurut gue gitu loh. Nggak cuman romance remaja, that's it gitu. Enggak. Tapi di sini tuh bahwa ada bimbingan orang tua, bimbingan sahabat, mental, psikis. Jadi ini tuh value-nya adalah bagaimana pentingnya support system yang ada di sekeliling kita. Jadi nggak cuman soal MBA that's it, menikah enggak. Tapi perjalanannya bagaimana, bimbingannya bagaimana, mentally-nya gimana gitu. Itu sih yang bisa gue sampaikan. Jadi teman-teman sih harus nonton karena baru separohnya nih. Iya, dan ruang sosial di era sekarang kan juga apalagi udah media sosial dan akhir ruang-ruang di antaranya komunikasi antara orang tua dan lain-lain akhirnya ada hal yang sebelumnya belum pernah dilihat gitu misalnya. Jadi itu adalah elemen yang menarik sih untuk memahami situasi di zaman sekarang tuh seperti apa pergaulan dan lain-lain, a touch of setidaknya. Iya. Oke. Kalau Megan Kurang lebih udah sampaikan semua ya kak. atau lu mungkin terlalu pusing soalnya kata-kata pilihan dia agak-agak berat ya Nek. Ada elemen-elemen yang Udah biasa loh kak kita 37 hari bareng kak. Udah biasa. Udah biasa kita. Udah biasa ini, Kak. Udah biasa Iya. deh. Oke, terakhir silakan promo series Pernikahan Dini ini coba. Halo semuanya, jangan lupa nonton series Pernikahan Dini setiap Sabtu jam 2 siang hanya di Disney Plus Hotstar. Wow, oke, thank you semuanya. Thank you, Terima kasih Thank you, Megan, Kak. Randy, Julio. Udah mampir ke Opera Entertainment. Semoga lancar dan seriesnya sukses besar ya. Amin. Terima kasih juga buat Opera Squad yang sudah nonton podcast Versus. Jangan lupa like, share, komen video ini dan I see you on the next video. Bye bye. Bye.